Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis ingin bahas soal pro kapasitor. Pro kapasitor itu alat ya, yang penulis jual, alat yang gunanya untuk meningkatkan tenaga atau performa motor. Bisa jadi lebih irit, bisa jadi lebih bertenaga, dapat dua-duanya tanpa trade off salah satu. Cuma yang beda antara kendaraan lain, kendaraan satu dengan yang lain adalah dari sisi seberapa banyak. Ada yang kerasanya mungkin cuma kecil ya, 5%-an gitu ya. Ada yang rasanya sampai 30%-an. Pro kapasitor ini sebenarnya udah cukup lama ya ada. Dulu open source, penulis bagi, share. Kalau mau ada yang meniru silahkan. Tapi ada problemnya bukan soal niru nggak ngomong-ngomong atau apa gitu, enggak. Tapi problemnya yang niru itu loh, salah, padahal sudah dijelaskan detail cara buatnya gini. Saya salah. Masalahnya ya, pro kapasitor ini ada mirip-miripnya dengan semenite. Jadi ada efek juga ke lingkungan, walau enggak sebesar semenite, karena memang konsentrasi energinya beda. Kalau semenite itu kan nyebar ke semua arah. Kalau istilahnya itu multidireksional ya. Omnidirection. Jadi radiasinya menyebar ke segala arah dengan rata, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Jadi kalau pro kapasitor itu radiasinya ada fokusnya. Sebelumnya penulis sempat ngomong bahwa radiasi itu ada di ujung-ujungnya ya. Saya cari tempat berhenti dulu, sekalian isi bensin. Jadi kalau pro kapasitor itu arah medan energinya itu terbatas. Arah energinya itu ngacunya enggak ke seluruh arah, tapi di bagian tertentu saja. Kelihatan enggak? Ini pro kapasitor. Ini ada bagian yang agak tajam, ada bagian agak tumpul. Kalau dulu penulis jelaskan energinya itu ke sana dan ke sana, tapi ternyata enggak ya. Jadi energinya itu ternyata ke bagian yang paling tajam ini. Jadi sulit emang buatnya ya, sulit untuk membuat
simetris, betul-betul simetris. Jadi ya jadinya ya apa jenenge, unidireksional ya, searah ya. Jadi yang samping-samping ini istilahnya kesedot gitu, yang samping-samping netral, yang bawah ini juga netral. Nah yang atas ini yang ada energinya female. Nah sifat energi itu sulit ya, energi itu cenderung bipolar. Kalau ada plus ada minus. Energi itu punya kecenderungan untuk bipolar. Jadi kalau ada plus pasti ada minus. Kalau ada apa namanya, ada kutub utara magnet ya, pasti ada selatan. Kecenderungannya kayak gitu. Nah penulis ini nyebut energi yang ada di porokapasitor atau semenet itu sebagai male female ya, laki cewek, cowok cewek. Kenapa nyebut gitu? Karena ya ini ngikutin standarnya sana ya, ngikutin standar luar ya, male female. Soalnya susah ya. Dan male female ini beda dengan yin yang ya. Yin yang itu kan yang dari Cina itu, Feng Shui macam-macam. Itu ada pengertian sendiri soal yin yang. Ini beda dari yin yang. Bedanya apa enggak penulis jelaskan ya. Yin yang sendiri penulis nggak begitu banyak tahu, tapi jelas beda lah. Kalau di soal male female ini bukan soal kekurangan yin kekurangan yang, enggak, bukan, beda lah. Ini lebih miripnya dengan ion positif dan ion negatif. Yang lebih menyehatkan kan justru ion negatif. Ion positif itu bikin stres, bikin marah, bikin ya emosional macam-macam lah ya. Kalau pas lagi sakit kurang rileks itu kan terapinya terapi ion negatif ya. Nah untuk bikin alat yang istilahnya apa, monopol, polaritasnya cuma bagian satu tok, itu sulit. Yang penulis tahu itu bisanya itu cuma lewat bantuan geometri, dan geometrinya harus khusus. Oleh karena itu kan kayak semenet itu cara buatnya ribet ya. Kalau buat kumparan harus gini, panjang kumparannya harus apa, antara 1,3 sampai 2 kalinya diameter luar. Nah kayak gitulah, ada aturan seperti itu wajib dituruti. Soalnya ya itu yang apa, penulis uji coba hasilnya positif. Kalau nemu ada yang lebih positif lagi ya silahkan coba sendiri. Tapi ya namanya efek samping ya, efek sampingnya soro loh ya. Bisa sampai pusing, ada yang sampai hampir pingsan loh ya buat semenet salah resep. Ya penulis omongnya guyangan banyu disiram air, karena ya air itu bisa menyerap energi baik jelek ataupun buruk, dan ya jadi istilahnya apa ya, mediumnya lah ya. Jadi kalau misalnya air ada energi butuh itu pasti ke bawah.
Jadi gitu ya. eh, Pro kapasitor itu wes dari sisi apa, rasio panjang diameter, dari sisi jumlah lilitan, dari sisi eh, ukuran itu wes apa ya, ya hasil banyak percobaan lah, sangat banyak percobaan. Suksesnya berapa, gagalnya berapa, ya kira-kira 1:8 gitu ya. Boleh dibilang 15% mungkin ya. Jadi banyak banget buat yang gagal-gagal gitu kan. Dan ya sepele, hal-hal sepele seperti misalnya, oh kalau dilapisi selotip gimana, wah malah hancur aja. Hancurnya itu gimana? Hancurnya suara mesin jadi kasar, tenaga berkurang, nggak gitu-gitu. Ya apa ya istilahnya, harus mengorbankan motor lah kalau misalnya melakukan, membuat eksperimen seperti itu. Karena ya tulis dulu pernah punya Supra Fit ya, suara kasarnya gak balik gara-gara eksperimen kayak ginian. Jadi kalau kayak oli gitu pakai eh, oli jelek kan jadi kasar suara mesinnya. Begitu pakai oli baik jadi halus lagi kan. Nah ini enggak, kasar terus, paling wis lecet pistonnya atau silindernya. Terus dari sisi energi ini ya, eh, ya banyak yang salah buat ya. Ada, gak cuma orang Indonesia ya, ada orang luar juga, ada orang India, orang Amerika, orang Australia salah buat, dipasang yo gak ngefek, atau malah sebaliknya efeknya. Kalau kalau yang lebih sering sih gak ngefeknya. Kalau efeknya sebaliknya berarti wah wis ketemu, berarti tinggal dibalik caranya, iya kan. Jadi kalau misalnya dapat efek sebaliknya, nah itu sebenarnya sudah bukti bagus ini. Berarti ada yang salah. Nah, tinggal dibenerkan, jadi hasilnya jadi bagus. Sing masalah lek gak ono efeknya, berarti wis salah konsep mulai dari awal. Ya terus akhirnya ya wis nggak di open source lagi, nggak sharing lagi. Soalnya apa? Buat pro kapasitor itu wes ribet gak karu-karuan. Jelaskannya lo butuh berhari-hari. Email panjang-panjang. Apa? Personal message panjang-panjang. Menghabiskan waktu ya. Ya wes akhirnya penulis jual aja wes. Wes lek pengin tuh pengen nyoba sakmene. Harganya sih mungkin terkesan mahal kalau misalnya lihat bahannya. Tapi kalau dibandingkan dengan kayak busi, kayak filter udara, murah. Nulis jual satu itu 100.000. Mahal. Ada yang bilang ya, tapi ya saya lihat dulu. Kalau dibandingkan dengan busi, penulis PD, pro kapasitor itu efeknya lebih besar. Jadi pro kapasitor kan macam-macam caranya masang, ada yang di selang bensin, ada yang di kabel busi, kalau di mobil ada yang di selang vakum, ada yang di sensor oli. Tujuannya beda-beda ya. Kalau di motor nggak relevan.
yang di kabel busi aja loh penulis ya berani lah dibandingkan antara apa busi apa gitu kayak yang harganya 100.000 busi iridium misalnya wis kan harganya 100.000 99.000 di apa di dealer Yamaha harganya pro kapasitor 100.000. Lupa sampai mana tadi. Pasang busi ya. Kalau pasang busi itu mungkin ada yang pernah coba kabel strap ya. Kabel strap itu kan efeknya bikin busi makin besar. Mungkin ada yang bisa merasakan. Nah, kalau yang pakai pro kapasitor itu enggak kayak kabel strap. Efeknya apa ya? Taunya kalau motor yang oktannya kurang, kalau businya enggak sip, kalau pengapian bawahnya enggak sip. Jadi efek dari pro kapasitor kalau di busi itu unik ya. Unik karena ya apa namanya, kalau motornya RPM rendah nggak lancar, jadi nyendal-nyendal bisa jadi mulus. Jadi salah satu ciri motor yang pakai pro kapasitor itu RPM rendahnya, idlenya, standby-nya, idling ya, itu RPM-nya konstan, nggak naik turun, nggak cepet lambat gitu, tapi konstan, deng 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 gitu lah, konstan. Entah mengapa penulis nggak tahu, pokoknya efeknya kayak gitu. Kalau mesinnya mudah busung ya, dibuat apa jalan RPM rendah, nyala mati, kadang berebet gitu. Nah, pakai pro kapasitor itu jadi lebih lancar. Ini tentu kalau yang RPM rendah gitu yang paling kerasa di motor manual ya. Soalnya di motor matic ya gimana rasio gigi tergantung CVT kan ya. Bukan tergantung apa personel. Bukan tergantung apa posisi gigi. Kalau untuk motor penulis rekomendasinya maksimal 3 ya. Di selang bensinnya maksimal 2. Kayak di NMAX ini penulis pakai 2. 1 di selang apa? Di kabel busi, 2 di selang bensin. Terus terang ya pede kalau mau diadu dengan filter Verox. Jadi penulis sekarang filter standar, knalpot standar. Menangan kan kalau ketemu NMAX lain, ketemu Aerox lain yang sama-sama standar tentunya ya. Atau kalau yang ya knalpot racing entah mengapa ya penulis ketemunya itu orang yang setengah-setengah terus. Motornya knalpot racing diajak balapan kalah. Ada Aerox knalpot racing, wah gayanya mantep, gua gah ngono kae. Tapi gak iso nyalip motorku ya apa sih? Kalau yang mungkin beda ya, mungkin beberapa kali penulis melakukan review yang hasilnya beda sendiri ya, sebagian karena pro kapasitor, seperti misalnya motor penulis lebih sip kalau pakai premium tuh, bukan lebih sip ya, nggak masalah pakai premium. Jadi NMAX pakai premium no problem, top speed tetap 113.
Itu ya karena pro kapasitor. Terus pakai ya ini ironi juga. Pakai bensin RON 95 tenaga malah berkurang, pakai V-Power berkurang tenaganya, BP 95 berkurang tenaganya, pakai Pertamax Turbo berkurang tenaganya. Iya, itu karena pro kapasitor, karena ya kebutuhan oktannya nggak naik turun. Jadinya pakai Pertamax wis cukup. Pakai BP 92 cocoknya, pakai Shell Super cocoknya, pakai yang 92 semua. Tapi ya tentu namanya bahan bakar nggak tergantung sama penurun oktan tok, tapi ya resep aslinya juga lah, sama kayak oli. Tambahin minyak goreng mungkin bisa meningkat, tapi kalau bahan olinya sendiri jelek ya tetap aja nggak bisa meningkat ya. Nggak kerasa udah nyampe. Ya wis, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.